Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai div, struktur halaman, dan juga semantik lanjutan. Sejauh ini kita sudah mempelajari berbagai macam elemen HTML. Namun masih ada satu yang kurang, yaitu struktur halamannya. Belum ada struktur yang jelas yang bisa membedakan mana bagian kepala halaman atau head, mana bagian kaki atau footer, dan mana bagian navigasi. Nah, disinilah fungsi semantik yang membuat halaman kita lebih terstruktur. Beberapa elemen pada bagian semisal header, footer, navigasi dikelompokkan sesuai bagiannya masing-masing. Sebelum semantik ini diperkenalkan secara resmi di HTML5, biasanya programmer mengelompokkan elemen-elemen ini menggunakan tag div. Kita akan coba lihat contohnya. Saya tambahkan dulu satu buah paragraf di sini yang berisi berikut disajikan contoh elemen HTML di halaman ini. Kemudian kita tutup tag P-nya dan hasilnya seperti ini ya. Kita klik kanan kemudian show preview, hasilnya jadi seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa sebelum adanya HTML5, para programmer menggrupkan elemen-elemen menggunakan yang namanya div. Misalkan yang di sini akan saya gabungkan dengan menggunakan div. Kemudian ditutup div-nya di sebelah sini. Paste. Tutup div. Nah, kemudian kalau kita simpan, kenapa pretiernya tidak secara otomatis merapihkan halaman? Ternyata di sini ada kesalahan HTML kita. Yang pertama adalah di daerah sini 69 sama 70. 69 sama 70. Nah, ini salahnya di mana? Di sini. Di sini kita ada tutup SVG, tapi si kurung bukanya ini kita komen. Nah, harusnya komentarnya jangan sampai di sini, tapi sampai di sini. Nah, kemudian kita tutup komentarnya. Oke, kalau kita save, masih ada error. Masih errornya adalah di 147. Kita lihat 147. Nah, 147. Kenapa error? Ternyata karena di sini ada dua penutup form. Yang di sini satu, di sini satu. Harusnya salah satunya aja. Yang ini yang harusnya kita delete. Kita delete. Kemudian kita save. Apa yang terjadi lagi? Ternyata masih ada error. Sekarang errornya di 152. Di 152 iframe di sini itu nggak ada pembukanya kayaknya. Nah, yang ini iframe-nya udah ada sampai sini. Kemudian yang ini juga ada penutupnya. Yang ini penutupnya ada. Nah, yang ini ada penutup tapi tidak ada pembukanya. Berarti kita hapus saja. Hapus, save. Nah, sekarang pretiernya sudah kembali normal nih. Dan kalau kita lihat di sini dia sudah merapihkan secara otomatis. Jadi di antara div ini dia agak menjorok ke dalam kalau anak-anaknya ya. Nah, jadi sekali lagi si programmer biasanya sebelum HTML5 menggunakan div untuk mengelompokkan elemen-elemen yang satu tujuan. Misalkan di sini elemennya digunakan untuk header misalkan seperti itu. Kemudian yang dari daftar isi sampai sini kita kelompokkan lagi pakai div. Misalkan div kemudian sampai dengan sini ya. Sampai ini halaman ketiga, Nah, sampai sini.
berarti kita kelompokkan lagi dengan div, ditutup dengan div juga. Kemudian kita save. Nah sekarang ini sudah satu kelompok. Kita kasih ID-nya sebagai navigasi. Kita simpan. Kemudian yang text heading ini sampai sini, berarti kita kelompokkan lagi div sampai dengan ketiga ya, ketiga sampai sini, berarti kita tutup div. Oke, simpan. Kemudian div ini sudah div ini kita kasih ID text dan heading. Yang ini kita agak jorokkan biar lebih rapih. Oke. Yang ini kita ke ataskan dikit. Oke. Relatif lebih rapi. Kemudian yang ini kita hapus aja. Atau gitu aja. Nah, seperti ini lebih rapi ya. Agak jorokkan lagi. Oke, lebih rapi. Kemudian yang ini gambar dan media. Berarti dari sini kita kelompokkan sampai di sini ya. Kita kasih div ID-nya sama dengan media. Kemudian kita tutup div-nya sampai sampai sebelum tabel ya. Sebelum tabel berarti sampai sini. Sampai sini nih. Oke, kita tutup div. Simpan. ID-nya adalah media. Dan di sini kita kasih div lagi. Kemudian ID-nya adalah tabel misalkan. Kemudian sampai dengan sini. Kemudian di sini div lagi, ID-nya adalah formulir misalkan. Kemudian akhirnya sampai di sini. Dan terakhir div-nya di sini. ID-nya adalah iframe. Dikelompokkan sampai sini. Oke, jadi ini kita sudah mengelompokkan nih. Ini adalah div mengenai formulir. Sedangkan yang ini kategorinya adalah iframe misalkan. Kemudian di atasnya lagi di sini ID-nya adalah navigasi. Nah, kenapa dikelompokkan seperti ini? Biar programmer lebih mudah untuk menstrukturkan halaman. Karena tadi yang kita kurang di sini adalah struktur halamannya. Ketika sudah struktur kayak gini, programmer lebih mudah untuk memahami kodenya sendiri seperti itu. Dan kelebihannya di Visual Studio kita bisa mengexpand maupun mengcollapse dari kategori-kategori tertentu. Misalkan header ini kita akan coba collapse dengan cara seperti ini. Nah, jadi disembunyikan nih anak-anak dari si div yang ada di sini. Begitu pula yang navigasi kita di-collapse-kan. Nah, jadi anak-anak di navigasi itu di hidden atau disembunyikan. Biar kita lebih gampang untuk mencari sesuatu. Kemudian yang ini text and heading kita bisa juga collapse. Begitu juga yang media dan lain, yang tabel, yang formulir, yang iframe,
Dan seperti inilah. Jadi kita bisa lebih gampang melihat struktur dari halaman kita. Misalkan di sini bagian dari header yang ini, kemudian yang navigasi ini bagian dari sini, kemudian yang text heading ini yang dari sini sampai sini, kemudian media kita mengelompokkan yang gambar, audio dan juga video, yang tabel dari sini sampai sini, kemudian yang formulir dari sini sampai ke sini, kemudian yang iframe dari sini sampai terakhir sini ya. Nah, jadi dengan menstrukturkan halaman seperti ini, kita lebih gampang. Misalkan kalau mau ngedit di bagian gambar, berarti kita tinggal expand yang bagian gambar nih. Mana yang gambar? Berarti ada di bagian media kan ya. Media kita expand. Nah, ketemu nih gambar. Nah, kita mau ngedit-ngedit yang gambarnya misalkan ya tinggal edit. Jadi seperti itu. Jadi menstrukturkan halaman berguna agar kita bisa lebih gampang untuk mencari kode yang kita inginkan, seperti itu. Sejak adanya HTML5, semantik HTML ini diperkenalkan secara resmi. Walaupun sebenarnya sebelum HTML5 sudah ada yang namanya semantik, tapi memang belum resmi. Nah, di HTML5 ini diperkenalkan beberapa semantik baru ya, seperti header, footer, nav, main, article, section, aside, figure, caption, time, mark, details, dan juga summary. Nah, walaupun ada tag semantik ini, tidak serta-merta menghilangkan yang namanya div. Div tetap dipakai, tapi mungkin tidak sebanyak sebelumnya. Jadi kalau dulu di dalam div ada div lagi, ada div lagi, ada div lagi, ada div lagi, terlalu banyak div sehingga akhirnya kita bingung sendiri. Nah, dengan adanya semantik ini kita lebih mengurangi penggunaan div sebagai kontainer atau pengelompokan elemen-elemen. Jadi kita lebih terstruktur, yang mana header, yang mana footer, yang mana navigasi, dan lain sebagainya. Nah, semantik ini diperkenalkan agar yang pertama adalah aksesibilitas, yaitu membantu screen reader yang kita pernah bahas di materi sebelumnya untuk memahami struktur halaman untuk pengguna difabel. Jadi difabel lebih gampang untuk memahami struktur dari halaman kita. Begitu juga ketika intonasi suara dan lain sebagainya itu lebih mudah ketika ada semantiknya. Selain itu juga semantik digunakan agar mesin pencari seperti Google lebih mudah mengindeks konten karena maknanya lebih jelas. Kemudian ada maintainability, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika halaman webnya lebih terstruktur, kita lebih gampang mencari kode-kode tertentu. Misalkan yang sebelumnya kita cari gambar ada di sebelah mana, itu lebih gampang. Kemudian ada future proofing, memisahkan struktur konten dari tampilan CSS sehingga lebih fleksibel untuk pengembangan teknologinya. Nah, ini contoh perbandingan HTML. Ini yang HTML4 yang kita lakukan sebelumnya, div ID header, div ID nav, div class content, div ID footer, dan lain sebagainya. Sejak adanya HTML5, ini lebih semantik, jadi headernya terpisah, navigasinya juga ada elemennya, main ada elemennya tersendiri, dan footer ada elemennya tersendiri. Nah, dampaknya apa semantik ini? Untuk developer, kita lebih mudah untuk memahami atau membuat struktur halaman yang lebih logis. Nah, kata kuncinya adalah logis. Nanti akan kita bahas. Kemudian untuk desainer, fokus pada tampilan tanpa mengorbankan makna dari konten. Sedangkan untuk user, pengalamannya lebih baik, terutama untuk pengguna aksesibilitas bagi difabel. Kesimpulannya, HTML 5 secara resmi memperkenalkan semantik sebagai revolusi untuk membuat web lebih terstruktur dan bermakna. Dengan tag seperti artikel, nav, konten tidak hanya terlihat oleh manusia, tetapi juga difahami oleh mesin. Nah, jadi si mesin juga lebih gampang untuk memahami struktur dari halaman kita. Nah, tipsnya selalu gunakan tag semantik untuk proyek modern. Ini adalah praktek terbaik yang mendukung web inklusif dan ramah SEO, Search Engine Optimization. Kita kembali lagi ke halaman ini, namun sebelumnya ada beberapa yang agak janggal, yaitu di sini
H2-nya itu ada di luar dari div. Harusnya ada di dalam div tabel ya. Nah, kemudian kita akan coba menggantikan div ini dengan elemen semantik. Misalkan untuk header, berarti semantiknya adalah header. Kemudian untuk navigasi, semantiknya adalah nav. Kemudian ditutup dengan nav. Yang header juga ditutup dengan header. Kemudian yang ini, karena ini bentuknya konten, maka kita ganti divnya dengan section. Kemudian yang ini juga section. Kemudian yang ini juga section. Kemudian yang ini juga section. Dan yang ini juga section. Dan kita akan tambahkan sedikit di bawahnya sebagai footer. Misalkan ditutup lagi footer, dan kita tambahkan dan copy seperti ini untuk simbol copyright seperti ini. Kemudian kita tuliskan 2025 tutorial HTML by PNS belajar coding misalkan. Kemudian kita tambahkan paragraf saja biar lebih rapi. Kemudian ditutup dengan paragraf. Nah, jadi sudah ada footer, kemudian ada section, ada navigasi, dan juga ada header. Dan pengelompokan ini sebenarnya adalah selera dari masing-masing programmer. Jadi nggak ada ketentuan bakunya. Yang terpenting adalah logis. Jadi si programmer harus secara logis mengelompokkan elemen-elemen tertentu sehingga ketika dialih kerjakan oleh programmer lain, si programmer lain bisa langsung paham maksud dari konten halaman kita seperti itu. Dan semantik ini sebenarnya tidak berpengaruh kepada tampilan. Jadi ketika kita bicara semantik, kita sedang tidak berbicara tampilan, tapi lebih pada fungsi dari elemen-elemennya. Misalkan semantik header berarti artinya fungsi dari ini adalah sebagai header dari halaman. Kemudian elemen nav berarti fungsi dari sini adalah navigasi. Jadi sekali lagi kita berbicara bukan pada tampilannya bagaimana, tapi lebih pada fungsinya, sehingga akhirnya browser juga paham struktur dari halaman HTML kita. Dan sekali lagi bahwa pengelompokan dari elemen-elemen ini tidak ada aturan bakunya, jadi ini lebih pada selera programmernya. Misalkan saya mau nambahin satu buah elemen baru, semantik baru yang namanya main di sini di antara section ini. Ya bisa saja sesuai selera sekali lagi. Nah, jadi ada header, ada navigasi, ada main, ada juga footer. Dan ini sekali lagi hanya selera. Tapi intinya teman-teman harus mengelompokkan secara logis elemen-elemen tersebut agar ketika dialih kerjakan oleh orang lain paham dengan elemen kita. Untuk kode yang sesedikit ini mungkin kita tidak akan merasakan fungsi dari semantik ini. Tapi percayalah teman-teman, kalau teman-teman sudah membuat kode sampai ribuan baris, teman-teman akan sangat terbantu dengan yang namanya semantik ini. Karena percaya atau tidak, ketika kode teman-teman sudah mencapai ratusan bahkan ribuan, teman-teman hari ini mungkin masih ingat kode teman-teman ini letaknya ada di mana, kemudian gambar ada di mana, kemudian tabel ada di mana, kemudian fungsi tiap elemennya apa. Tapi ketika teman-teman sudah tidak memegang kode ini selama 1 bulan, misalkan 2 bulan, 3 bulan, teman-teman mungkin bakal lupa di mana letak dari tabel-tabel tersebut, si gambar-gambar tersebut, si elemen-elemen tersebut, sehingga
sangat butuh buat teman-teman untuk menstrukturkan kode teman-teman serapi dan sebaik mungkin, sehingga ketika teman-teman sudah tidak megang kodenya cukup lama, kemudian balik lagi ke kodenya, teman-teman cepat untuk memahami kembali kode yang teman-teman buat. Ada yang menarik di kalangan programmer ketika kita membuat kode secara tidak terstruktur, tidak rapi seperti itu. Jadi tulisannya seperti ini. When I wrote the code, only God and I knew what I did. Tapi ketika lama-kelamaan dan sudah tidak menulis kode lagi, hanya Tuhanlah yang tahu. Jadi saya sendiri pun sudah gak ngerti lagi dengan apa yang saya tulis seperti itu. Nah, oleh karena itu, membuat struktur halaman dengan rapi, dengan semantik yang baik, itu sangat penting, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kita sebagai programmer, agar kita lebih paham dengan kode kita sendiri. Karena suatu hari nanti, kita mungkin sudah lupa dengan kode kita sendiri, dan harus mempelajari ulang. Nah, ketika mempelajari ulang, ketika strukturnya lebih baik, maka kita akan lebih cepat dalam memahami apa yang kita tulis tersebut. Untuk pelajaran kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tetap percaya PNS bisa coding.